Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang berinteraksi dengan realita Tuhan yang sangat nyata, sehingga menyebabkan tubuh fisiknya tidak sanggup berhadapan dan menampung kemuliaan Tuhan. Yang pertama, Saulus rebah ke tanah, dan untuk beberapa waktu lamanya, ia tidak bisa melihat. Kisah Rasul 9 ayat 3-4 menulis, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-8 menulis, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Yang kedua, Daniel pingsan, bahkan sampai lelah dan jatuh sakit. Daniel 8 ayat yang ke-15 menulis, sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Daniel 8 ayat 18 menulis, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Daniel 8 ayat 27 menulis, maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Yang ketiga, Yohanes tersungkur seperti orang mati. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17 dituliskan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dari hal di atas, saya jadi semakin bersyukur dan menjadi tidak familiar dengan korban darah Kristus. Tanpa hal tersebut, kita sebenarnya tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Diri kita tidak sanggup berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Hanya karena korban Kristus, kita dilayakkan. Bahkan perbuatan kita yang paling baik pun tidak bisa melayakkan diri kita untuk berjumpa dengan realitanya. Ibrani 10 ayat 19-22 menulis, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Roma 3 ayat 25-27 menulis, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasar apa? Berdasar perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atas dasar korban Kristus itulah kita harusnya makin cinta Tuhan dan semakin memahami hati Tuhan. Kita dapat dengan sukacita terus hidup dari firman dan realitanya. Kematian dari kedagingan bukan lagi sebagai tuntutan pengorbanan yang menyakitkan, melainkan suatu kesukaan karena cinta kita terhadap Tuhan. Inilah yang membuat hari demi hari diri kita semakin tahir dan bersih.
Tuhan tidak perlu sampai mengadili dan membakar hanya untuk membuat kita bertobat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak seharusnya seperti itu, melainkan memiliki kedekatan yang membuat kita dapat segera mengetahui isi hatinya yang sedang berkenan atau tidak pada sikap hati dan gaya hidup yang kita jalani. Jadi, setiap hari batin kita akan semakin akurat dan memperkenan hatinya tanpa harus ditakut-takuti. Bukan perkara mudah berdiri di hadapan Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Hanya karena darah Kristus, maka kita dilayakkan untuk datang kepada Sang Raja sebagai anak. Roh akan terus mengajar kita protokoler anak berjumpa dengan Bapa yang adalah Raja. Dia bukan pribadi yang menakutkan, sebab kita adalah bagian dari dirinya. Peranan Roh Kudus akan menuntun keseharian hidup kita untuk berinteraksi dengan Sang Raja, sehingga kita akan dipersiapkan untuk mewarisi negeri dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Melalui hidup kita, realita Tuhan, otoritas Sang Raja, dan kemuliaannya akan sekali lagi dinyatakan dengan kadar yang jauh lebih kuat untuk membuat setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertekuk menyembah Allah yang hidup. Amin.